Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taqi Usmani dari program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang tugas video ujian akhir semester dari mata kuliah Tafsir Tahlili, dimana pada video kali ini saya akan membahas review dari surat At-Taubah sampai dengan surat An-Nahl, yang mana saya akan menjelaskan tentang asbabun nuzulnya, tentang latar belakang surat itu, dan tentang kandungan dan tafsiran surat itu. Baik, langsung saja kita ke pembahasan. Yang pertama, surat At-Taubah. Latar belakang surat At-Taubah ini diturunkan setelah peperangan Badar, Uhud, dan perjanjian Hudaybiyah, serta pada masa-masa penaklukan Makkah. Surat ini berfokus pada hubungan antara kaum muslimin dan orang-orang kafir, terutama terkait dengan kewajiban menegakkan Islam, memerangi orang-orang yang memusuhi Islam, dan pentingnya penegakan keadilan sosial dalam bermasyarakat. Sebabun nuzul dalam surat At-Taubah yang paling penting adalah respon terhadap pelanggaran perjanjian orang-orang kafir Mekah, seperti perjanjian Hudaybiyah yang dilanggar oleh kaum Quraisy, dan juga berkaitan dengan keharusan kaum muslimin untuk memutuskan hubungan dengan orang-orang yang tidak tulus dalam menerima Islam. Baik, saya akan bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa'lamu annakum ghairu mu'jizillah wa anna Allaha mukhzil kafirin wa adhanun minallahi wa rasulihi ilan nasi yawmal hajjil akbar anna Allaha bari'un minal musyrikin wa rasuluhu فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. Baik, tadi itulah ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat di mana surat At-Taubah. Lanjut kita ke kandungan surat At-Taubah. Yang pertama itu adalah perintah untuk memerangi orang-orang kafir yang melanggar perjanjian. Itu terdapat pada ayat 1 sampai dengan ayat ke-37. Yang kedua ada pemberitahuan tentang pembatalan perjanjian dengan orang-orang kafir yang tidak setia pada ayat 1 sampai dengan ayat 5. Yang ketiga, peringatan terhadap orang-orang yang berbuat riya dalam ibadah, ada pada ayat 79 sampai dengan ayat 82. Yang keempat, ada penekanan pada setiap kejujuran dalam beragama serta pentingnya mendukung agama Allah meskipun dengan pengorbanan, terdapat pada ayat 81 sampai dengan ayat 129. Dan yang terakhir, kandungan surat At-Taubah, pentingnya mencari ampunan Allah dan bertaubat, pada ayat 104. Tafsiran surat At-Taubah menekankan perlunya memerangi mereka yang memusuhi Islam dengan sengaja
dan yang berusaha untuk merusak Islam. Surat ini juga mengingatkan umat Islam untuk menjaga komitmen dan ketulusan dalam beragama, serta tidak menjalin hubungan dengan orang-orang yang tidak setia kepada perjanjian atau kepada agama Islam. Itu tadi yang saya sebutkan tentang review surat daripada surat At-Taubah. Langsung saja kita ke surat selanjutnya, yaitu surat Yunus. Surat ini diturunkan di Makkah, berarti surat Makkiyah, dan berkaitan dengan dakwah Nabi Muhammad kepada kaum kafir Quraisy serta beberapa peristiwa yang terjadi pada masa awal Islam. Di dalam surat ini juga mengisahkan tentang kisah-kisah Nabi terdahulu, seperti Nabi Yunus, Nabi Musa, dan Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagai contoh bagi umat Islam agar mengambil pelajaran dari pengalaman mereka dalam berdakwah. Baik, saya akan bacakan 3 ayat dari surat Yunus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil hakim. Akana linnasi ajaban an awhayna ila rajulin minhum an anzirin nasa wa bashiril ladina amanu anna lahum qadama sidqin inda rabbihim. قال الكافرون إن هذا لساحر عليم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. صدق الله العظيم. Baik, dalam kandungan di surat Yunus menegaskan bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah, terdapat pada ayat 37-38. Kemudian kisah Nabi Yunus sendiri dan bagaimana beliau diutus untuk memperbaiki umatnya serta ujian yang beliau hadapi, terdapat pada ayat 98 sampai ayat ke-100. Kemudian tentang keimanan kepada Allah dan keyakinan bahwa hanya Dia yang bisa memberi pertolongan, terdapat pada ayat 54 sampai dengan 56. Kemudian penolakan orang-orang kafir terhadap dakwah Nabi Muhammad, terdapat pada ayat 1 sampai ayat 5. Dan yang terakhir penekanan pada keesaan Allah dan keharusan umat untuk beribadah hanya kepadanya. Tafsiran surat Yunus. Surat Yunus mengajarkan umat Islam untuk tetap sabar dalam menghadapi penolakan dakwah, mengingatkan mereka bahwa setiap nabi menghadapi ujian serupa. Surat ini juga menekankan pentingnya tawakal kepada Allah dan keyakinan bahwa segala urusan ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, langsung saja ke surat selanjutnya, yaitu surat Hud. Surat ini diturunkan di Makkah dan berisi kisah para nabi seperti Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim yang diutus untuk mendakwahi umat mereka yang kafir. Surat ini berfungsi untuk mengingatkan orang-orang Mekah tentang akibat dari penolakan mereka terhadap wahyu dan dakwah Nabi Muhammad. Saya akan bacakan surat Yunus. 3 ayat saya bacakan surat Yunus. Bismillahirrahmanirrahim.
Alif Lam Ra. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Alla ta'budu illallah innani lakum minhu nadhirun wa bashir. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'akum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli dhi fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu alaykum adhaba yawmin kabir. Sadaqallahul azim. Kandungan daripada surat Hud adalah salah satu diantaranya adalah kisah Nabi Hud yang diutus kepada kaum Ad serta akibat dari penolakan mereka terhadap seruan Nabi Hud. Terdapat dalam ayat 50-60. Yang kedua adalah kisah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dan Nabi Musa yang juga mendakwai umat mereka dengan penekanan pada kesabaran mereka dalam menghadapi tantangan. Yang ketiga, pesan tentang pentingnya ketaatan kepada Allah dan bahwa orang yang ingkar akan menerima balasan daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala yang terdapat pada ayat ke-11 sampai ayat ke-13. Dan yang terakhir adalah perintah untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala dan untuk memperbaiki diri dan juga taubat. Terdapat pada ayat ke-88. Tafsiran surat Hud. Surat Hud menekankan bahwa umat yang menolak wahyu dan dakwah Nabi akan mendapat akibat yang buruk. Ini adalah pelajaran bagi umat Islam untuk tidak mengikuti jejak kaum yang ingkar dan untuk selalu berpegang pada iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, selanjutnya adalah surat Yusuf. Surat Yusuf diturunkan di Makkah dan berfokus pada kisah Nabi Yusuf dan ujian yang beliau hadapi, seperti cemburu dari saudara-saudaranya, pengkhianatan dan fitnah, serta kesabaran beliau dalam menghadapi semua ujian tersebut. Saya akan bacakan ayat daripada surat Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilayka hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Sadaqallahul azim. Kandungan surat Yusuf berisi tentang kisah Nabi Yusuf, tentang pesan tentang kesabaran, keikhlasan dan pengampunan, dan juga tentang penekanan pada ketulusan dan keteguhan dalam iman. Kisah Nabi Yusuf dalam surat ini dimulai dari ayat yang keempat sampai dengan ayat ke-101, yang mana hidup Nabi Yusuf penuh dengan ujian, seperti dijual sebagai budak, difitnah, dan dipenjara, tetapi akhirnya diangkat menjadi seorang penguasa di Mesir berkat kesabaran Nabi Yusuf alaihissalam. Tafsiran surat Yusuf. Surat Yusuf mengajarkan pentingnya sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, serta bagaimana seorang muslim harus tetap menjaga integritas dan
kejujuran meskipun dihadapkan pada fitnah dan cobaan yang berat. Kisah ini juga menunjukkan bagaimana akhirnya kebaikan dan kesabaran akan membuahkan hasil yang baik. Baik, selanjutnya surat Ibrahim, suratnya ke-14. Surat ini diturunkan di Makkah juga, surat Makkiyah, dan berisi tentang doa Nabi Ibrahim untuk dirinya dan umatnya. Surat ini juga mengandung peringatan dan nasihat kepada orang-orang yang ingkar dan enggan mengikuti jalan yang benar. Baik, saya akan bacakan surat Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur biidzni rabbihim ila siratil azizil hamid. Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. Kandungan surat Ibrahim berisi tentang doa Nabi Ibrahim agar umatnya diberikan petunjuk dan dijauhkan dari keburukan, terdapat pada ayat 35 sampai ayat 41. Kemudian tentang peringatan tentang azab bagi orang-orang kafir dan bahwa mereka tidak akan bisa menangkis keputusan Allah, terdapat pada ayat 15 sampai ayat ke-22. Dan yang terakhir adalah penegasan bahwa segala nikmat yang berasal dari Allah dan kewajiban untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, terdapat pada ayat ke-7. Tafsiran surat Ibrahim. Surat ini mengajarkan pentingnya bersyukur atas nikmat Allah dan mengingatkan orang-orang kafir tentang azab yang akan mereka hadapi jika mereka tetap menolak Islam dan iman. Doa Nabi Ibrahim juga menjadi contoh bagi umat Islam senantiasa memohon petunjuk dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir kita langsung bahas surat An-Nahl, surat yang ke-16. Surat An-Nahl diturunkan di Makkah dan banyak berfokus pada tanda-tanda kebesaran Allah yang terlihat di alam semesta sebagai bukti bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Baik, saya akan bacakan 3 ayat dari pada surat An-Nahl. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون صدق الله العظيم. Kandungan surat An-Nahl berisi dengan antara lain adalah penyebutan berbagai nikmat Allah, kemudian peringatan kepada kaum kafir agar tidak mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penegasan bahwa wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad
adalah petunjuk hidup bagi umat manusia, dan yang terakhir, kandungannya adalah untuk selalu bersyukur dan tidak ingkar kepada Allah. Tafsiran surat An-Nahl. Surat ini mengajak umat Islam untuk merenungkan segala nikmat yang diberikan pada Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti kekuasaannya. Surat ini juga menekankan bahwa umat manusia harus bersyukur dan mengingat Allah dalam segala hal, serta tidak boleh ingkar terhadap wahyunya. Demikianlah video kali ini yang membahas tentang penjelasan dan pemahaman mengenai surat At-Taubah hingga surat An-Nahl. Jika ada salahnya saya mohon maaf, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.